Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah bisa melakukan perpindahan halaman seperti ini. Kita juga bisa melakukan perpindahan halaman pada proses tanpa mahasiswa. Kemudian kita juga sudah bisa menampilkan data dari database MySQL ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengaktifkan tombol simpan ya, dengan memasukkan beberapa data seperti NIM, nama, jenis kelamin, kelas, dan prodi ya. Ketika kita simpan, maka nanti dia akan otomatis mengarah ke sini dan datanya akan bertambah. Kemudian juga kita akan mencoba mengaktifkan tombol hapus ya. Dan yang terakhir di sini kita juga akan mencoba mengaktifkan tombol ubah ya. Jadi kita bisa ubah-ubah data yang ada di sini. Oke, kita langsung masuk di prosesnya. Kita kembali ke proyek kita. Kemudian pastikan SAM kita sudah aktif ya, seperti ini. Apache yang MySQL-nya di sini sudah di start. Oke, kita close ini. Kemudian kita kembali ke project kita. Nah, di bagian mahasiswa tambah.php, kita akan coba perbaiki dulu tampilannya. Di bagian mahasiswa, ketika kita tambah mahasiswa, jenis kelamin ini kita coba perbaiki dengan menggunakan combo box ya. Jadi kita bisa memilih antara laki-laki dan perempuan ya. Oke, kita masuk di mahasiswa tambah. Untuk NIM-nya di sini ini kita ganti ya. Oke, NIM di sini NIM-nya adalah NIM, kemudian nama, NIM-nya adalah nama. Di sini jenis kelamin ya. Ini pastikan datanya sama di database ya. Pastikan filenya di sini sama ya. Ini nama, jenis kelamin, kelas, dan prodi pastikan sama di bagian name-nya ya. Karena bagian name nantinya akan diproses di database ya. Kemudian di sini adalah kelas. Dan yang terakhir di sini adalah prodi ya. Pakai huruf kecil. Nah, di sini oke, name-nya adalah simpan. Reset sini batal ya. Oke. Nah, kemudian di bagian jenis kelamin di sini kita hapus ya. Kita ketik select. Nah, kemudian option. Nah, kita pilih lagi option. Nah, kemudian di bagian select di sini kita tambahkan kelas form control ya. Form control. Kemudian kita kasihkan name, kelamin ya. Di sini laki-laki, kemudian sini perempuan. Nah, selanjutnya kita kasihkan masing-masing nilai ya, value. Nah, nilainya untuk laki-laki adalah laki-laki. Jadi pada saat kita menyimpan data laki-laki, yang akan disimpan adalah nilai value ya. Kemudian sini value-nya adalah perempuan, ini kita copy saja. Oke. Nah, selanjutnya kita coba Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada ya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya di sini kita coba berikan pilihan ya di bagian laki-laki dan perempuan. Di sini option, silahkan pilih. Kemudian di sini kita kasihkan videonya adalah kosong dan disable selected ya. Jadi yang bisa dipilih adalah laki-laki dan perempuan saja. Kita Ctrl S, kita coba datanya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang bisa dipilih adalah laki-laki dan perempuan. Kita masuk di script codingnya, kita arahkan ke bawah ya. Pastikan yang di sini adalah save. Di sini kita buat script PHP-nya untuk melakukan proses simpan. Nah, di dalamnya di sini kita includekan dulu koneksi.php ya. Kemudian di sini kita buat kondisi if ya, jika ada isset ya, jika ada isset. Nah, jika ada yang melakukan post
dengan nilai save ya. Post di sini dari ini ya, metode post dengan nilai save di sini. Jika ada yang melakukan atau ada yang mengklik tombol simpan dengan nilai save di sini, maka di dalamnya ada kondisi ya. Kita buat variabel koneksi, kemudian query. Nah, di dalamnya ini kita titik koma memang ya, ada kutip dua di dalam. Insert into mahasiswa ya. Kita pakai huruf yang kecil ya. Kita buka kurung lagi. Nah, nilainya adalah NIM, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian kelas, kemudian prodi ya. Oke, pastikan ini sesuai dengan di database ya, dan sesuai juga dengan name yang ada di atas ini, seperti NIM, kemudian nama, jenis kelamin, kelas, dan terakhir adalah prodi ya. Selanjutnya di sini values itu nilai. Oke, nilainya adalah kita buat juga dalam kurung. Di dalam kurungnya di sini kita buat kutip ya. Di sini kita sesuaikan berapa nilai yang akan kita masukkan. Pertama NIM 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, ketiga, keempat, dan yang terakhir ya, 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing ini kita isikan variabel post ya, dengan nilai NIM untuk yang pertama, kemudian nama ya, karena yang kedua adalah nama. Kemudian di sini variabel post jenis kelamin, kemudian variabel post kelas, dan yang terakhir adalah variabel post prodi ya. Oke, pastikan benar ya, penulisannya benar. Kita menggunakan post karena metodenya di sini adalah post ya. Oke, selanjutnya jika proses selesai akan menampilkan data berhasil disimpan ya. Oke, titik koma di sini echo lagi. Nanti dia akan arahkan ke halaman mahasiswa jika prosesnya selesai. Nah, di sini kita cut ya, kita masukkan ke dalam div ya. Kita buat kelas alert biar tampilannya bagus. Ini kita pakai kutip 1 ya, karena kita akan masukkan di dalam echo yang sudah memiliki kutip 2. Alert, alert, sukses ya. Oke, ini kita cut, kita pindahkan masuk. Oke, kemudian di sini meta kita hapus, kita buat HTTP untuk proses pengiriman datanya. Kemudian di sini ada refresh, kemudian konten ya, dia akan arahkan kemana. Konten sama dengan 1 titik koma, konten nilainya adalah 1 titik koma, URL, nah sama dengan index.php, kemudian halaman sama dengan mahasiswa ya. Oke, meta http query refresh konten 1 URL index halaman mahasiswa. Ini kita pindahkan, kita pastikan di sini ya. Oke, kita replikan, kita Ctrl S, kita coba refresh. Di sini kita tambahkan data dulu. Oke, ini pakai kutip 1. Oke, ini juga pakai kutip 1 ya. Oke, kita refresh. Kemudian bagian save di sini kita masukkan di kutip 1 ya. Oke, kita proses lagi, errornya sudah hilang.
kita coba masukkan data dulu ya. 2023 ya, sembarang lah. Oke, kita tes dulu. Nah, kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Oke, sudah berhasil. Kita sudah bisa menambahkan data atas nama Apu. Kita coba tambahkan lagi. Random saja. Kemudian perempuan TJ ya. Di sini informatika. Oke, kita simpan. Akan langsung arahkan ke sini ya jika proses berhasil. Oke, jadi proses simpan kita sudah berhasil ya. Kemudian kita akan coba mengaktifkan tombol hapus ya. Akan ada pilihan nantinya apakah kita yakin apa tidak. Jadi menghapus data, jika kita sudah yakin maka datanya akan terhapus ya. Oke, kita kembali ke indeks dulu karena prosesnya ada di bagian indeks. Di bagian indeks di sini kita buat index.php, alamat sama dengan mahasiswa hapus ya. Oke, ini kita copy dulu. Nah, di sini kita buat file mahasiswa hapus.php. Nah, kemudian di konten di sini ini kita copy ya. Ini kita copy. Kemudian kita enter ke bawah. Kita paste. Di sini kita ganti menjadi mahasiswa hapus. Oke, kita copy juga. Oke, sini mahasiswa hapus ya, kita buat dulu. Terus mahasiswa, kita Ctrl S. Di sini juga kita Ctrl S. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini error di bagian konten 11. Kita seperti ini, kita tambahkan kurung sikunya. Kita refresh, sudah berhasil. Nah, kita coba tekan tombol hapus. Nah, dia akan arahkan ke hapus mahasiswa. Nah, scriptnya nanti akan berada di file mahasiswa hapus .php. Jadi jika prosesnya berhasil nanti dia akan kembalikan ke tabel mahasiswa. Oke, kita kembali ke mahasiswa hapus. Di sini kita buat PHP dulu. Nah, scriptnya cukup pendek ya. Pertama kita harus masukkan koneksi.php dulu. Selanjutnya kita buat variabel koneksi, kemudian query. Nah, di dalamnya di sini ada perintah ya. Nah, perintahnya adalah delete com mahasiswa. Ini kita Ctrl X, kita masukkan ke kutip 2, kemudian where berdasarkan ID mahasiswa ya. Kenapa ID mahasiswa? Karena dia akan hapus berdasarkan ID ya. Jadi kita ambil dari ID mahasiswa ya. Kemudian dia akan mengambil variabel get dari ID ya. Dia get dari ID. Di sini kita tambahkan dan ID sama dengan, nah di sini kita buat script PHP ya, echo. Kemudian kita buat variabel row, kita panggil ID mahasiswa. Kemudian di sini titik koma. Kemudian di sini kita buatkan on klik. Kemudian button konfirmasinya adalah yakin hapus. Nah, seperti itu. Coba kita refresh. Nah, seperti ini.
apakah kita yakin untuk menghapus? Ya, kita cancel dulu. Kita kembali ke hapus. Kemudian di sini kita buat echo untuk menampilkan pesan berhasil dihapus. Sini kita buat script ya. Ini kita hapus di scriptnya. Kemudian di sini ada alar ya, pesan menampilkan data berhasil dihapus. Ini kita pindahkan masuk ke echo. Kemudian kita buat lagi, kita hapus. Nah, sini location sama dengan kutip 1 ya. Location adalah index.php sama dengan halaman mahasiswa ya. Oke, ini kita cut juga, kita masukkan di echo. Sini jika data berhasil dihapus, maka akan ditampilkan pesan data berhasil dihapus. Selanjutnya JavaScript akan langsung mengarahkan ke indeks halaman mahasiswa ya. Oke, kita coba. Kita refresh dulu, kita tambah data lagi, data acak saja ya. Simpan. Oke, ini kita coba hapus. Nah, di sini ada pilihan. Nah, ini kita coba hapus. Nah, di sini ada pilihan apakah yakin menghapus. Oke, maka data berhasil dihapus. Nah, dia akan arahkan kembali ke data mahasiswa. Oke, jadi seperti itu proses untuk menghapus data. Kita sudah bisa menyimpan data dan kita juga sudah bisa menghapus data. Selanjutnya kita akan melakukan proses ubah data ya. Untuk tampilan dari variabel ubah data hampir sama dengan tampilan dari tambah data ya. Nah, di sini kita kembali ke konten ya. Kemudian ini kita copy ya. Kita enter ke bawah, kita paste di sini. Ini kita ganti menjadi mahasiswa ubah. Ini juga kita ganti mahasiswa ubah. Oke, jadi sudah ada pemanggilan halaman mahasiswa ubah. Di sini kita buat file baru lagi, mahasiswa ubah.php ya, mahasiswa ubah. Oke, selanjutnya di tabel mahasiswa, di bagian ubah di sini kita coba arahkan dia ke index.php halaman mahasiswa ubah ya. Oke, kita coba Ctrl S, kita refresh di sini, kita lihat di data mahasiswa, coba kita ubah. Nah, sudah ada data mahasiswa. Kemudian kita masuk di mahasiswa tambah. Ini kita copy ya sampai di sini. Nah, kita copy, kita masukkan di mahasiswa ubah. Oke, di sini menu ubah data mahasiswa. Oke, kita refresh. Nah, sudah berhasil ya. Ketika kita ubah, maka dia masuk di menu ubah mahasiswa. Oke, nah selanjutnya di bagian ubah mahasiswa kita buatkan PHP di atas di sini. Kita panggil dulu include koneksi.php ya. Oke, kemudian nah di sini kita buat variabel ambil ya, ini opsional saja. Kemudian kita panggil dari variabel koneksi, kita arahkan ke query. Kemudian untuk mengubah tentunya kita harus memilih tabelnya dulu ya. Jadi tabel apa yang akan kita ubah? Di sini kita masukkan perintah select bintang from. Kemudian di sini kita pilih dari tabel mahasiswa ya. Keluar berdasarkan ID mahasiswa. Kita pilih mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Nah, di sini kita buat variabel get ya, diambil dari ID. Nah, seperti itu. Nah, ini kita titik koma belakangnya. Kemudian
Di sini kita buat variabel edit, kita masukkan variabel ambil ya. Kita tarik datanya menggunakan asosiasi. Oke, nah, koma. Oke, setelah kita membuat variabel edit di sini, kita buat dulu sini value php echo, kemudian variabel edit ya, nilainya adalah name. Selanjutnya ini kita copy, oke, kita paste di sini, ini kita ganti menjadi nama, kemudian oke, untuk laki-laki sebentar ya, di bagian kelas juga di sini kita ganti menjadi kelas ya, bagian prodi kita ganti menjadi prodi. Oke, seperti itu. Kita Ctrl S ya, kemudian kita coba masuk di mahasiswa, ini kita copy sampai di sini ya, kita paste, kita ubah di sini menjadi mahasiswa edit ya. Kita Ctrl S, kemudian coba kita refresh. Nah, coba kita klik ubah, halaman tidak ditemukan, kita masuk di konten. Oke, bukan mahasiswa edit ya, tapi mahasiswa ubah. Nah, di sini kita ganti menjadi mahasiswa ubah. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini sudah berhasil ya, berhasil menampilkan data. Nah, sisa jenis kelaminnya ya. Kita coba yang lain. Nah, di sini sudah menampilkan data prodi ya, sisa jenis kelamin. Oke, kita kembali ke codingnya di bagian ubah mahasiswa. Nah, di sini di bagian jenis kelamin laki-laki kita buat PHP. Nah, di dalamnya ada kondisi. Nah, kita hapus, kita sejarkan saja. Oke, jika variabel edit dari jenis kelamin nilainya adalah laki-laki, maka nilainya adalah laki-laki. Nah, maka di sini echo maka dia akan terselect. Oke, kita coba Ctrl S, kita refresh dulu, kita coba ubah di bagian laki-laki. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah berhasil memanggil laki-laki. Sekarang tinggal perempuannya. Nah, ini kita copy ya, mulai dari sini kita copy. Nah, di sini kita paste. Oke, kita copy ini. Jika variabel edit dari field jenis kelamin nilainya adalah perempuan, maka dia akan terselect ya. Oke, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya, kita pilih bagian perempuan. Nah, sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya ini kita akan coba ubah. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi ubah ya. Di bagian ubah di sini ini kita ganti menjadi ubah. Nah, dan ini juga di sini kita ganti menjadi ubah ya. Nah, script ubahnya di sini PHP. Jika kita buat kondisi, jika ada set ya, jika ada variabel post dari ubah ya, jika ada yang klik tombol ubah maksudnya seperti itu, maka kita pakai koneksi dulu, kemudian kita buat query. Nah, di dalamnya ada perintah update, kita ketik dua dulu, update mahasiswa, set name sama dengan variabel post name ya, kemudian kita koma, kemudian setelah name ketik dua variabel post nama,
kemudian jenis kelamin, terus jenis kelamin, prodi, kemudian variabel pos, prodi ya, berdasarkan ID mahasiswa. Nah, ID mahasiswa di sini dia mengambil get dari ID ya. Tulis. Oke, pastikan penulisan skripnya benar ya. Get mahasiswa, set name, set nama, kemudian set jenis kelamin, set prodi berdasarkan ID mahasiswa, get ID ya. Kemudian di sini jika prosesnya berhasil, maka akan menampilkan data berhasil diubah dan nanti akan mengarahkan kembali ke data mahasiswa. Kita masuk di tambah mahasiswa, ini kita copy saja ya. Oke, diubah, kita paste di sini. Data berhasil diubah. Oke, seperti itu. Nah, kita coba refresh. Oke, ini kita coba tambah dulu data satu ya, kita acak saja. Oke. Oke, kita coba simpan dulu data. Oke, ini kita coba ubah menjadi 555. Oke, ini perempuan menjadi PVV. Diubah, data berhasil diubah. Nah, seperti itu. Oke, berhasil diubah. Perempuan jadi laki-laki. Oke, ini kita ubah lagi. Bagus. SID di sistem informasi berhasil diubah dan prosesnya berhasil. Oke, jadi seperti itu ya proses ubah data mahasiswa. Oke, saya kira cukup ya. Saya kirim ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.